Kami mengucap syukur buat pagi ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami masih bisa hidup sampai saat ini, semua karena berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan, satu-satunya Tuhan yang dapat kami percaya di dalam masa-masa kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya meskipun keadaan saat ini sedang sulit, tetapi ketika Tuhan bersama dengan kami, maka kami memperoleh kekuatan baru dan kami tidak khawatir akan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dan Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan juga berkati peralatan yang kami gunakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik sampai akhir kegiatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Keadaan yang sukacita. Keadaan yang baik-baik. Serta semuanya dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Serkalek bersyukur ya. Diberikan kesempatan untuk sharing pada pagi ini. Dan Serkalek berdoa kiranya apa yang akan Serkalek bagikan dapat memberkati kita semua dan dapat memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan kita ya. Oke, mari kita lihat. Hari ini Ser akan membawakan judul yaitu adalah mengalahkan ketakutan. Ya, coba di rumah masing-masing semuanya bilang mengalahkan ketakutan. Ayo, sekali lagi ya, di rumah masing-masing bilang mengalahkan ketakutan. Mengalahkan ketakutan. Mengalahkan ketakutan. Oke, bagus. Good. Terima kasih semuanya. Mari kita lihat ayat berikut ini. Ya, teman-teman yang punya Alkitab di rumah boleh buka di kitab 1 Samuel 17. Ya, 1 Samuel 17. Kita mulai dari ayat keempat. Ya. Hari ini saya akan bagikan bahwa ketakutan itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu. Ya, ketakutan yang dihadapi itu bahkan membuat kita tidak berbuat apa-apa. Nah, hari ini kita akan melihat kisah dari seorang anak muda ya atau seorang tokoh yang bernama Daud. Oke? Yang bernama Daud, dia mengalahkan seseorang. Siapakah itu? Mari kita lihat ayat berikut ini ya. 1 Samuel 17 ayat yang keempat ya saya bacakan. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Ya. Jadi Alkitab bilang di kitab 1 Samuel 17 ada seorang Filistin ya yang bernama Goliat ya. Goliat ini dari Gad dan tingginya itu ya, tinggi badannya 6 hasta sejengkal ya. 6 hasta itu sama dengan 3 meter ya. Bayangkan seorang dari Filistin bertinggi 3 meter dan dia membawa ada ketopong tembaga di kepalanya ya. Ia memakai baju zirah. Berat baju zirahnya itu berat baju perang ya. Baju perangnya ini 5.000 shikal tembaga. Ya, jadi bajunya itu sendiri beratnya sekitar 60 kg. Ya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, bahunya memanggul lembing tembaga ya. Jadi semua pakaiannya dibuat dari tembaga dan beratnya itu tadi 5.000 shikal, 60 kilo. Dan kita lihat dia juga membawa tombak ya di ayat ke-7. Gagang tombaknya seperti pesta tukang tenun. Ya, dia bawa tombak. Dia ini mau menantang bangsa Israel ya, mereka mau menguasai Israel ya. Jadi bangsa Filistin ini, orang Filistin ini mau mengalahkan orang Israel dan mengadakan
peperangan, ya. Dan orang Filistin ingin menguasai daerah Israel. Ya. Mata tombak, ya, dia bawa mata tombak itu 600 shikal. Ya. Jadi dia bawa tombak yang seberat 7 kilo. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, kita gambar berikut ini ya, ini perbandingannya ya. Ini Goliat sangat besar badannya, raksasa. Dia dari Filistin, dia ingin menguasai bangsa Israel, ya, umat pilihan Tuhan. Ya, jadi Alkitab mengisahkan bahwa Israel itu umat pilihan Tuhan. Nah, bangsa Israel kita lihat mengalami ketakutan, ya, ketakutan akan Goliat ini, ya. Dia ingin mengancam orang-orang di Israel dan menguasai teritori mereka, ya. Bayangkan aja ya, raksasa yang begitu, wow, 6 hasta, dia bawa pakai baju zirah, bawa tombak, ya. Pasti orang-orang Israel itu takut, ya, akan fisik Goliat itu sendiri, ya. Terus di ayat ke-8, jadi intinya gini ya guys, Goliat menantang, ya, menantang bangsa Israel dan ingin berperang, ya, mengatur barisan perang. Kita lihat di sini, ya. Orang Filistin dan barisan Israel. Nah, dia bilang gini, hey, orang-orang Israel, pilih satu orang, ya. Orang Israel pilih satu orang supaya dia mengalahkan saya, ya, mengalahkan aku. Jadi dia mengadakan sebuah penawaran atau kesepakatan. Kalau orang ini bisa lawan saya, ya, dan bisa kalahin saya, maka saya, ya, orang Filistin, golongan kami akan menjadi hambamu. Ya, jadi kalau aku kalah, aku jadi hamba kamu. Tapi kalau saya menang, ya, Goliat bilang, kalau saya menang, kamu harus tunduk kepada kami. Wow, ini luar biasa ya, percakapan ini ya. Aku tantang barisan Israel, ayo berikan seorang, supaya kita juga berperang, seorang lawan seorang. Waduh, ini Goliat ini, waduh, luar biasa. Dia ingin sekali menantang dan dia mau agar bangsa Israel itu melawan dia, ya, one by one, ya, lawan satu persatu. Oke? Kalau kalah, dia jadi hamba, tetapi kalau Israel kalah, orang-orang Israel akan jadi hamba, ya, harus tunduk sama Goliat. Nah, kita tahu ya, di Alkitab dikisahkan seorang yang bernama Saul, dan Saul ini adalah pemimpin orang Israel, ya. Dan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan si Goliat itu, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan, ya. Jadi Saul ini kan dia raja, ya, dia takut dengan ancaman Goliat, ya. Nah, yang kita lihat sini bahwa ternyata kata-kata itu bisa mengintimidasi pikiran kita, ya teman-teman. Kata-kata, terus juga ancaman-ancaman, keadaan-keadaan tidak baik, ya, itu bisa mengintimidasi setiap pikiran dan perbuatan kita. Nah, kita lihat. Lalu muncullah seorang, ya, dikisahkan soal di Alkitab, ada seorang yang bernama Daud, ya. Kita akan lihat Daud ini seperti apa sih Daud ini, ya. Yuk kita lihat Daud. Oke, yuk 1 Samuel 17 ya, masih ya. Daud itu dia dari Efrata, ya, dari Bethlehem Yehuda. Dia adalah anaknya Isai, ya. Jadi Isai itu punya 8 anak, ya. Dan Daud ini adalah yang paling bungsu, ya.
Daud ini adalah anak yang paling kecil. Sedangkan kakak-kakaknya ini, ya, dia pergi mengikuti Saul, ya, yang tadi sebelumnya ikuti Saul untuk berperang. Daud ini anak bungsu, anak paling kecil, ya, dan dia adalah gembala domba, ya, gembala domba. Oke? Nah, kita lihat orang Filistin ini kan tadi kan si Goliat itu terus mengancam orang Israel, ya, pagi, siang, sore, malam, ya. Berapa hari? Tahu? 40 hari, ya. Waduh, ini dia benar-benar mau mendominasi, ya, bangsa Israel ini. 40 hari. Ya, 40 hari. Dan orang-orang ketakutan karena bayangin 40 hari loh, sebulan lebih, ya, dia ada di situ, dan orang-orang Israel itu hidup dalam ketakutan, ya, ketakutan terus, setiap hari takut aja pemikirannya, ya. Nah, satu hari Daud itu disuruh oleh ayahnya, ya, Isai itu untuk membawakan gandum, ya, atau roti untuk kakak-kakaknya yang ada dalam yang ada di Israel itu, ya, tadi ada dalam wilayah perang, ya, bersama Saul, ya, disuruh antar ke perkemahan, ya, bawa gandum, bawa roti untuk kakak-kakakmu, ya, ke perkemahan, dan sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Jadi selain untuk mengantar makanan, Isai juga mau menyuruh Daud memastikan apakah kakak-kakaknya itu baik-baik saja. Ya, tadi kan kita lihat kakak-kakaknya itu kan berperang, ya, berperang dengan bangsa Israel, dengan Saul tadi, ya. Nah, kemudian dia bergegas-gegas ke sana. Ketika dia sampai ke perkemahan kakak-kakaknya ini, ya, dia lihatlah, ya, si Goliat ini. Nah, inilah dia bertemu dengan Goliat ini. Dia melihat orang Israel ketakutan karena tadi kan Goliat mengancam mereka, ya. Nah, kemudian kita lihat, hey Daud, ya, ini saya coba permudah, ya. Saya coba cakapkan seperti ini. Hey Daud, lihat tuh. Lihat orang yang raksasa itu, ya. Dia mau mencemoohkan kita, ya. Dia mau mengalahkan kita. Orang mengalahkan dia dianugerahi raja yang besar, ya. Jadi kalau bisa kalahin dia akan memiliki kekuasaan, kekayaan, ya. Anak perempuan, raja akan memberikan anak perempuan kepadanya, dan kaum keluarga yang akan dibebaskan dari pajak di Israel. Nah, Daud bilang gini dong, waduh, siapa nih yang berani nantang-nantang bangsaku? Ya, siapa yang berani menghina, mencemooh bangsa Israel? Kita lihat, ya, ayat 26. Siapakah orang ini? Ya, ia berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup, ya. Jadi orang Israel itu kan orang pilihan Allah, dan Daud nggak terima bahwa bangsanya ini mau dilecehkan, ya, mau dikalahkan. Nah, terus kan tadi kakak-kakaknya ini lihat si Daud kan, hey Daud, ngapain kamu datang? Kamu tuh harusnya gembalain domba, ngapain kamu ikut perang di sini? Nggak usah kamu ke sini. Siapa tuh yang jagain kambing domba di padang tuh kalau kamu ke sini? Ya, pasti kamu mau melihat-lihat saja kan? Nah, lalu Daud bertanya, apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja. Jadi Daud itu kan tadi tanya-tanya, ada apa sih yang terjadi? Ya, yaitu tadi yang Goliat ingin mengancam, ya, bangsa Israel ini. Daud bilang gini ke Saul, hey Saul, janganlah seseorang jadi tawar hati, ya. Hambamu ini, ya, ini si Daud yang ngomongnya,
hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin ini. Wah, luar biasa ya. Seorang yang muda, anak paling kecil, anak bungsu, gembala domba, dia mau berperang melawan Goliat. Tetapi orang-orang bilang, hei, nggak mungkin lah. Mana mungkin you berani? Mana mungkin you bisa lawan si Goliat ini, ya orang Filistin? You masih muda, ya. Bukan tentara, bukan prajurit. You hanya gembala domba. Sedangkan Goliat ini sejak masa mudanya dia jadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, saya ini biasa menggembalakan kambing domba loh. Kalau ada singa atau beruang, saya bisa lawan, ya. Kalau ada singa yang mau hajar domba, saya bisa sobek mulutnya. Nah, saya bisa hajar, bisa bunuh singa ini. Bahkan beruang pun telah dihajar, ya. Apalagi orang Filistin ini, ya. Orang Filistin ini mencemooh bangsa saya, maka saya juga harus berani melawan dia. Ayat 37 luar biasa ya. Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud yakin dia bisa mengalahkan Goliat karena singa beruang dia bisa kalahkan. Dia juga percaya dia bisa kalahin si Goliat ini, si raksasa ini yang mau kalahkan dia. Daud diremehkan orang-orang sekitarnya, tapi ia tidak menghiraukan itu ya. Dia berani maju karena menghadapi Goliat ya. Dia berani maju menghadapi Goliat karena ia yakin bahwa Tuhan menyertai ya. Jadi kita di sini juga harus yakin bahwa ke depan itu kita tidak perlu takut ya akan masalah, akan hari-hari kita ya, karena Tuhan menyertai kita. Nah, waktu Daud bilang gitu, aku bisa kalahkan, dipakai tuh baju perang kepada Daud, ketopong, baju zirah ya. Terus Daud bilang, kalau aku pakai baju perang ini, aku nggak bisa jalan. Aku belum pernah pakai baju perang ini. Sudah, tidak usah pakai baju perang. Ya. Nggak usah pakai alat-alat senjata untuk berperang. Kemudian ia menanggalkannya. Kemudian apa? You tahu apa yang dilakukan Daud untuk mengalahkan Goliat ini? Dia mengambil batu. Ya. Waduh, bayangkan. Dia ambil batu yang licin. Ya. Kemudian dia pegang umban itu ya, seperti ketapel, ya. Dan dia menghadapi Goliat dengan tidak takut, karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Ya, Daud yang masih muda, masih kemerah-merahan pipinya, masih elok parasnya, dia tidak peduli karena dia yakin Tuhan menyertai dia. Ya, diejek lagi, hey, Daud, emangnya saya anjing? Engkau datangi aku dengan tongkat. Maaf, Sir Caleb, waktunya mulai dilihat. Oke, Tuan. Kemudian Daud bilang bahwa biarpun engkau meremehkan saya ya dengan tombak dan pedang, tetapi aku yakin bahwa dengan penyertaan Tuhan aku bisa melawan Goliat. Nah, jadi intinya hari ini adalah kita mau belajar bahwa kita tidak perlu khawatir akan masalah-masalah dan tantangan-tantangan ke depan. Kalau Daud yang begitu kecil bisa mengalahkan Goliat yang raksasa, ya, apalagi kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka setiap masalah dapat kita lewati, ya, dan kita dapat menang dalam peperangan, ya, dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa semuanya. Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari kisah Daud. Dia percaya kepada Tuhan. Dia yakin kepada Tuhan bahwa dia mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sama akan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Dan kami mampu menyelesaikan setiap masalah, setiap pergumulan, atau tantangan-tantangan di hadapan kami. Karena kami percaya Tuhan itu lebih besar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati supaya firman Tuhan ini dapat tertanam di hati kami, dan kami dapat mengimaninya, dapat mengamininya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati siswa-siswi SMA Kasih Karunia yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini, berikan mereka hikmat, marifat, kebijaksanaan.
agar mereka dapat memahami materi-materi dengan baik, dan juga berkati Bapak Ibu Guru, supaya dapat juga mengajarkan ilmu-ilmu dan memberikannya dengan maksimal. Kami percaya hari ini Tuhan akan pimpin dan kami akan melakukan hal yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.